Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Di pagi yang baru ini, mari kita memulai hari dengan saat teduh. Di waktu pribadi kita dengan Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk membawa apa yang kiranya menjadi lembah kelam kita pada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percayai adalah sumber kekuatan dan juga damai sejahtera. Sesuai dengan apa yang firman-Nya katakan di kitab Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah bahwa Tuhan selalu setia menemani kita apapun lembah kelam yang sedang kita alami. Maka dari itu, saya ajak kita semua untuk teduh. Mari bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari renungkan kebaikan-Nya di sepanjang hidup kita. Engkau baik Tuhan, kami sembah Engkau. Oh Jesus, Yesus Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bernyanyikan dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani kami Bapa, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, sumber kedamaian, sumber sukacita, Yesus hanya Engkau yang ada di hatiku. Oh, tak akan ku takut, sebab Engkau lebih besar dari masalahku. Tak akan ku gentar, Yesus, Yesus Tuhan. Ini seruan hati kami, Yesus, hanya Engkau yang bertata di dalam hatiku, Tuhan. Yesus, Kau selalu dengar seruan anak-Mu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena kebaikan, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan sekarang kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir, menolong setiap kami, berbicara kepada setiap kami secara personal. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom, HCC Families. Kita sampai di hari yang ke-18 bulan Desember. Tidak terasa sesaat lagi kita akan menuntaskan bacaan Alkitab selama setahun. Dan hari ini kita sampai pada bacaan yang
ada di 1 Timotius. Nah, kitab 1 Timotius ini hanya berisi 6 pasal. Ini salah satu pilihan kitab dalam Perjanjian Baru yang bisa saudara baca dalam 1 kali baca, atau mungkin dalam 1 hari ini bisa selesai. Dan sedikit rangkuman dalam kitab 1 Timotius ini adalah surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang bertujuan memberikan nasihat tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Dan juga surat ini menekankan beberapa hal utama. Saya bacakan pada beberapa topik di sini. Yang pertama tentang ajakan menjaga kemurnian ajaran. Jadi Paulus memperingatkan Timotius untuk melawan ajaran sesat dan mitos yang tidak berguna. Kemudian tentang kasih karunia Allah. Di sini Paulus berbicara tentang kasih karunia yang ia terima meskipun dahulu ia adalah orang berdosa. Kemudian doa dan ibadah, menekankan pentingnya doa bagi semua orang, termasuk pemimpin. Kemudian yang keempat ada kriteria pemimpin gereja. Paulus memberikan panduan tentang karakter yang harus dimiliki oleh penatua dan diaken. Ada juga tentang hidup kudus dan pengajaran yang benar. Di sini Timotius diingatkan untuk menjaga hidupnya tetap kudus dan setia dalam pelayanan. Ada juga tentang hubungan dengan jemaat. Paulus mengarahkan Timotius untuk memperlakukan anggota jemaat dengan hormat, terutama orang tua, janda, dan pemimpin lainnya. Dan yang terakhir, peringatan terhadap cinta uang. Paulus memperingatkan bahaya cinta akan uang dan mendorong untuk mencari kekayaan rohani. Satu kitab yang sangat padat, tetapi ajarannya sangat-sangat menolong kita sebagai umat Kristen dan menjalani iman kita kepada Yesus Kristus untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Dan hari ini saya ingin share tentang bagaimana kita berpegang pada pengajaran. Hari ini kita sedang hidup di zaman teknologi, perkembangan teknologi yang begitu signifikan, di mana kita masuk ke era digital. Kita tidak lagi membaca koran, kita membaca sosial media. Mungkin kita sudah tidak lagi menonton TV, kita menonton di YouTube. Dan informasi begitu mudah kita dapatkan dalam genggaman kita, di dalam smartphone atau handphone gadget kita. Tetapi di saat yang sama kita terancam dengan begitu banyak informasi, konten, berita, ajaran, mau yang benar maupun yang sesat, membombardir pikiran kita. Oleh karena itu, 1 Timotius 4 ayat 13 berkata, "Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar." Paulus mengingatkan Timotius bahwa mari bertekun di dalam pengajaran, bertekun membaca Alkitab. Kenapa kita perlu bertekun? Karena secara tidak sadar kita sedang bertekun menonton sosial media. Kita sedang bertekun menonton segala informasi, mau itu tervalidasi maupun hanya berita amatir, mau itu fakta maupun itu hanya fiksi. Sekarang teknologi AI dapat membuat video terlihat begitu nyata, padahal itu hanya editan komputer. Kita perlu memastikan pikiran kita atau akal sehat kita masih ada di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Pastikan pola pikir kita tidak berubah atau diracuni oleh begitu banyak ajaran-ajaran sesat dunia. Pastikan pola pikir kita masih sesuai dengan pola pikir Kristus. Terus tekun membaca Alkitab. Belajar, mengajar, berdiskusi tentang firman Tuhan, serta saling membangun. Komposisinya jangan sampai terlalu timpang. Kita bisa habiskan 4 jam dengan handphone kita, tetapi 10 menit dalam Alkitab pun tidak mampu kita lewati. Itu sebuah ketimpangan yang berbahaya. Mari kita terus bertekun. Bahkan dalam 1 Timotius 4 ayat 16 berkata, "Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." Di sini dikatakan awasi diri, awasi ajaran. Pastikan kita harus berjaga-jaga. Pastikan pikiran kita ini masih selaras atau sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kadang di sosial media kita dapatkan artikel-artikel, kata-kata motivasi, inspirasi yang terdengar positif, terdengar baik. Tetapi yang baik belum tentu benar. Kita harus mengejar apa yang benar, bukan sekedar apa yang baik. Kita mengejar apa yang berdasar kepada firman Tuhan. Kemudian kita harus bertekun dalam kebenaran.
Bertekun ini dalam artian seberapa sering kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dikatakan bertekun artinya melakukan di saat mau, melakukan di saat lagi malas, melakukan di saat kita lagi capek, melakukan di setiap waktu. Dengan konsisten, itu dikatakan bertekun. Bahkan, seberapa sering kita mengizinkan firman Tuhan mengintervensi hidup kita. Kapan terakhir kali kita ngalamin sesuatu terus kita teringat, oh, saya tidak boleh lakukan ini karena firman Tuhan bilang demikian. Oh, saya harus lakukan ini karena firman Tuhan bilang saya harus buat ini. Oh, tidak heran orang itu mengalami ini karena sudah tercatat dalam firman Tuhan bahwa jika orang lakukan A akan mengalami B. Kita melihat segala sesuatu terintervensi oleh firman Tuhan. Mari kita tanyakan diri kita, apakah kita masih sering mengalami itu? Apakah kita masih bertekun dalam kebenaran? Apakah kita masih berawas-awas terhadap diri kita dan pengajaran yang ada di pikiran kita? Sebagai penutup, menjelang akhir tahun ini, mari kembali bertekun. Mungkin Desember ini ada banyak kegiatan Natal, acara-acara yang bikin kita lengah dan tidak lagi membaca Alkitab. Mari luangkan waktu, minimal 10, 15, atau 20 menit setiap hari. Luangkan waktu untuk bertekun membaca firman, bertekun dalam doa, bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita, musim kehidupan apapun, badai kehidupan apapun, kita bisa punya respon yang benar karena kita berpegang kepada kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami kembali diingatkan untuk berpegang kepada kebenaran-Mu. Bertekun untuk membaca dan merenungkannya. Biar firman-Mu mengintervensi kehidupan kami. Biar firman-Mu jadi dasar dari setiap langkah dan respon tindakan hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk menepis semua ajaran-ajaran sesat. Untuk mengurangi setiap konsumsi konten yang berlebihan. Buat mata kami selalu terarah kepada Injil Kristus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini bahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.